to my YouTube channel, Anita Tarot. Saya salah satu reader tarot di Sumatera Utara. Saya berharap ketika mendengarkan saya, kalian menjadi lebih baik dalam asmara, karir, dan keuangan. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton YouTube channel saya. Dari saya, Anita Tarot. Halo guys, welcome back to my channel, di channel Anita Tarot. Dan kali ini akan pilih-pilih kartu kembali. So ada 3 deck file kartu yang bisa kalian pilih salah satunya ya. Nomor 1, 2, dan 3 yang mana menurut kalian paling cocok dengan keadaan kalian pada saat ini. So buat kalian kalau butuh waktu lebih lama bisa pause videonya ya. Dan buat kalian juga yang ingin lebih tepat dan secara khusus dibacakan soal masalah percintaan secara pribadi, atau ingin dibacakan tentang seseorang ya, atau soal karir, keuangan, tentu bisa berkonsultasi. Tentu ada syarat-syaratnya. Lihat di deskripsi judul. Di situ sudah aku tulis bagaimana syarat-syarat untuk berkonsultasi sama aku, dan bisa juga hubungin aku langsung lewat Line ataupun Instagram. Dan buat kalian, sekali lagi aku akan kasih judul bagaimana perasaan seseorang ini yang kamu pikirkan ya. Bagaimana seseorang yang kamu pikirkan perasaannya ya. Bagaimana perasaan seseorang yang kamu pikirkan pada saat ini. Mungkin kamu yang lagi kepoin gimana sih sebenarnya dia sama aku kah, dia suka gak sih, dia cinta gak sih, dia sayang gak sih. Oke, kita akan buat pilih-pilih kartu bagaimana perasaan seseorang yang kamu pikirkan untuk kamu. Ya, ada nomor 1, 2, dan 3. Kalau butuh waktu lebih lama untuk memilih dengan hati nurani kalian, so bisa pause videonya. Dan ini sekali lagi tidak pakai waktu. Jadi kapanpun kalian mau ulang-ulang video aku bisa ya. Jadi nggak ditentuin kapan, mungkin bulan ini atau selanjutnya, atau kapanpun bisa diulang-ulang. Ya, dan sekali lagi ini general, artinya untuk semua orang, jadi bisa cocok, bisa enggak. Bagaimana perasaan seseorang ini sama kamu? Pilih kartunya. Oke, kita geser dulu kartunya. Yang ketiga sama yang kedua. Ya, kita kocok dulu kartunya. Bagaimana perasaan seseorang ini sama kamu untuk di deck pertama? Ya, bagaimana perasaan seseorang ini sama kamu untuk di deck pertama? Bagaimana sih perasaan dia sama kamu? Ya, saat ini gimana perasaan dia saat ini sama kamu untuk di deck pertama. Kita lihat kartunya. Ada The Lover, terus ada Page of Pentacles. Gimana perasaan dia? Ada Two of Cups, ada Knight of Swords, ada Five of Swords, ada The Tower, ada Eight of Swords, ada The Devil, ada The High Priestess, dan Four of Wands. Oke, kita lihat energinya seperti apa. Kita geser dulu biar lebih jelas. Kebayang. Oke. So di sini ada Three of Wands, ada King of Pentacles, terus ada Page of Pentacles ya. Page of Cups, sorry. Oke. Di sini kamu mencoba untuk nomor 1, kamu mencoba melepaskan dan memaafkan sesuatu hal yang sudah layak untuk kamu lepaskan. Dan kamu mencoba untuk kayak berdoa supaya kamu bakal ketemu sama orang baru, atau bakal ketemu sama orang yang benar-benar serius, atau orang yang lebih baik. Di saat kamu benar-benar melepaskan, ya, di saat kamu benar-benar udah memikirkan masa depan kamu, ya, ada Three of Wands ini, yang dimana
aku rasa orang yang pernah punya hubungan sama kamu ini akan menghantui kamu lagi. Ya, Page of Cups. Dia ingin sebuah kesempatan, ya, dia ingin kesempatan lagi, yang dimana dia cari ide untuk bagaimana caranya bisa ketemu sama kamu, atau bagaimana caranya supaya kamu mau memperhatikan dia, atau kamu merespon orang ini ketika dia datang. Dan di sini ada King of Pentacles. Mungkin sekarang dia mau menunjukkan diri karena dia merasa udah lebih pede, udah lebih punya sesuatu yang mungkin bisa dia tampilkan sama kamu. Dan aku rasa orang ini sudah pernah kamu temui atau sudah pernah kamu kenal sebelumnya. Mungkin ini mantan pacar atau orang yang pernah mengghosting kamu. Misalnya kalian dekat tapi habis itu dia menghilang, bisa aja. Di sini perasaannya ada the lover. Sebenarnya kamu dan dia itu masih saling punya rasa, ya, masih saling punya rasa. Tapi waktu itu, ya, waktu kalian berdua bersama, ada kabar berita yang tiba-tiba membuat kalian bentrok, membuat kalian benar-benar berpisah, benar-benar ada tragedi atau hal yang terjadi yang membuat kalian harus benar-benar berpisah. Mungkin ini masalahnya dia, ya. Dan kamu juga kaget dengan kabar itu, kabar yang membuat kamu mungkin ilfeel, kabar yang membuat kamu tidak suka dengan keburukan dia, atau kabar berita yang tiba-tiba muncul. Kamu berpikir untuk melepaskan dia. Ada the High Priestess. Kamu berpikir dan memilih, ini kayaknya nggak baik untuk aku terusin menurut kamu, ya, karena the High Priestess ini adalah orang yang mampu menilai atau orang yang mampu benar-benar melihat karakter orang itu memang baik atau tidak. Jadi di sini kayak kamu benar-benar harus bisa pakai intuisi kamu. Dia ini benar atau tidak, atau dia baik atau buruk gitu. Jadi kamu memilah dan memilih untuk masa depan kamu. Kamu nggak mau terlalu bertahan dengan seseorang yang kalau sekiranya udah nggak pantas dipertahankan, ya kamu akan lepaskan gitu. Jadi di sini sepertinya orang ini yang pernah berhubungan sama kamu, dia akan mengirimkan pesan atau dia bakal datang ke kamu karena dia ngerasa udah nggak tahan untuk menahan diri tidak berinteraksi sama kamu. Ada Eight of Swords. Padahal kamu ingin melepaskan diri dari orang ini. Kamu ingin lepas dari energi negatif yang kamu rasa orang ini tuh sangat toksik. Karena yang kamu tahu, yang sudah-sudah, mungkin kalian pernah punya hubungan sebelumnya, atau kamu sudah tahu karakter dia bertahun-tahun misalnya, sudah lama bersama, dan ketika dia kembali lagi atau mencoba mendapatkan kesempatan dari kamu ngerasa, wah kayaknya ini memang harus dihindari. Kamu menghindar, ya, kamu menghindar mungkin. Tapi di sini ada Four of Wands. Karena masalahnya sekarang kamu udah lebih enjoy, kamu udah lebih tenangan, udah lebih relax, sudah punya kebahagiaan sama diri kamu sendiri. Kamu bisa menghargai diri kamu sendiri dan menghindari orang-orang yang toksik, termasuk orang yang pernah berhubungan sama kamu ini. Walaupun yang kamu tahu sempat beberapa hal terjadi di antara kalian berdua, mungkin ada problem, dan itu mungkin beberapa kabar berita yang secara tiba-tiba muncul di kamu itu karena masalah pribadinya, makanya di sini dia pusing. Ya, ada Five of Swords. Sebenarnya dia stres sama masalahnya sendiri dan tiba-tiba menghantui kamu masalah dia, jadi kamu kayak keikut gitu. Kamu kayak ke-trigger sama masalah yang dia alamin dan kamu nggak terima, terus kamu ilfeel dan akhirnya hubungan ini berpisah. Padahal sebenarnya kalian masih punya rasa. Kalau menurutku, gimana sih perasaan dia, Kak? Dia masih punya rasa sayang sama kamu. Ada the lover. Kalian berdua masih punya rasa yang besar, cuman keadaan yang membuat kalian berpisah.
Dan satu lagi mungkin dia punya masalah pribadi yang membuat kamu ilfeel dan tidak menyukai karakter dari orang ini. Kita lihat bagaimana perasaan dia. Kita lihat ya, bagaimana perasaan dia sama kamu saat ini di deck pertama. Gimana sih perasaan dia sama kamu? Oke, kita lihat. Di sini ada Queen of Cups, ada Three of Cups, The Chariot, ada Judgment, Three of Swords, ada Queen of Wands, Seven of Cups, ada The High Priestess lagi, The Moon, dan Eight of Pentacles. Oke. Nah, di saat dia mungkin udah aku rasa kalian sama-sama memprioritaskan pekerjaan. Terus kalian juga punya circle yang sama-sama enjoy sama-sama teman-teman kalian, ya. Misalnya dia enjoy sama teman-temannya, kamu juga gitu. Kamu punya teman yang banyak dan dia juga. Atau dia populer, kamu juga populer. Jadi kalian ini energinya sama-sama orang yang punya kehidupan dan prioritas masing-masing yang harus kalian duluankan, ya. Dan kabar berita yang terjadi itu, kamu akan membuat keputusan. Di sini ada Queen of Wands. Itu pilihan kamu. Kamu merasa kamu tahu apa yang harus kamu buat. Kamu tahu harus memilih apa. Dan di sini ada Seven of Cups. Kamu ingin terbebas dari orang ini. Karena balik lagi ada The High Priestess. Kamu tahu dia nggak baik, ya, kamu tahu karakternya tidak baik. So, buat kalian lebih memilih menghindari orang ini dan tidak ingin lagi merasa di dalam energi ini. Ini ada The Moon. Kamu merasa nggak yakin karena kamu udah tahu orang ini seperti apa. Jadi menurut kamu dia tidak akan pernah bisa berubah, walaupun perasaan kamu juga masih ada sama dia dan dia juga masih sayang sebenarnya. Cuman di sini ada Three of Cups, ya. Aku rasa dia mencoba datangin kamu atau ngasih pesan sama kamu atau mencoba untuk reunian lagi. Dia pengen ketemu, pengen ngobrol dan pengen menunjukkan diri sekarang itu dia seperti apa. Atau kabarnya seperti apa, dia akan datang. Ada The Chariot di sini. Dia akan kayak ingin memperbaiki suasana, tapi kamu udah lebih ingin melepaskan orang ini. Karena kamu merasa udah sangat sakit hati dan kecewa sekali sama dia. Gitu. Jadi buat kalian, sebenarnya kalian berdua masih sama-sama punya rasa, ya, bahkan dia masih punya rasa sayang sebenarnya sama kamu. Dia pengen ngobrol, pengen ketemu, cuman selalu dimana kamu dan dia nggak pernah dapat solusi. Kalian selalu tetap aja buntu berdua. Karena apa? Dua-duanya punya pride. Atau dua-dua sama-sama gengsi atau wibawa yang harus diturutin. Dan Five of Cups ini kamu ngerasa udah capek. Kalau dia datang lagi kamu ngerasa udah nggak sanggup untuk meladeni dia lagi gitu. Kayak udah nggak punya tenaga untuk ribut-ribut sama orang ini. Makanya aku rasa kayak kamu benar-benar menghindari sih, karena udah punya kebahagiaan sendiri, sudah lebih enjoy, sudah lebih relax, sudah lebih tenang, dan kamu pengen bebas dari hubungan yang misalnya putus nyambung, atau juga buat kalian yang di ghosting dianya balik lagi, kalian nggak mau hanya begitu-begitu saja, tidak ada kejelasan. Jadi kamu membuat keputusan untuk menghindari dan benar-benar belajar dari hal-hal yang sudah pernah terjadi. Nggak mau salah langkah lagi gitu loh. Cuman orang ini pengen ngobrol lagi, reunian, ketemuan, dan dia akan datang. Dia akan mencoba untuk mencari cara, mencari ide untuk menghubungi kamu. Kita lihat, getting to know each other, ya kan? Jadi di sini ya,
dia pengen lebih apa ya, pengen masih berinteraksi sama kamu, pengen ketemu, tapi di sini ada free yourself. Kamu malah mau keluar dari dia. Ya, kamu malah ingin keluar dari orang ini. Sementara jadi energinya itu kayak berbanding terbalik lah. Dianya mendekat, kamunya menjauh gitu. Ada new love, ya kamu merasa kayaknya lebih baik untuk mencari orang baru deh daripada harus berurusan sama orang ini lagi. Dan ada retreat. Dan kalian mungkin sudah lama tidak berkomunikasi. Dan kamu rasa itu adalah hal yang lebih baik daripada berinteraksi sama dia tapi kamunya jadi drop atau kamunya jadi negatif energinya. Makanya kamu ingin melepaskan diri dari hal-hal yang toksik kayak begitu. Sebenarnya dia punya rasa sayang sama kamu, cuman balik lagi itu pilihan kamu karena kamu tahu yang terbaik buat masa depan kamu. Itu nomor 1. Oke, ini nomor 2. Kita lihat dulu, kita kocok kartunya. Apakah perasaan dia ini, ya, bagaimanakah perasaan dia saat ini sama kamu untuk di deck kedua? Bagaimana perasaan dia sama kamu untuk di deck kedua ini? Kita lihat kartunya. Ada Five of Swords, ada Seven of Cups, ada The Empress, terus ada The Strength, ada Page of Pentacles, ada apa nih, Three of Wands, ada Two of Wands, Seven of Swords, ada Knight of Cups dan The Fool. Oke. Di sini ada Queen of Swords. Susah banget sih diambil. Oke. Ini ada Queen of Swords, ya, nomor 2, Queen of Swords. Terus ada Nine of Cups, terus ada Two of Cups, ya kan? Nah, di sini kamu menuntut sesuatu dari seseorang. Kamu merasa dia nggak serius, kamu merasa dia main-main, kamu merasa dia nggak jelas. Dan kamu sudah terasa banget kalau mungkin orang ini cuman mempermainkan perasaan kamu saja. Tapi di sini ada Two of Cups yang dimana dia merasa sedih sebenarnya karena pernah menyia-nyiakan kamu, atau orang ini terlalu belum ready untuk membuat hubungan ini benar-benar real, atau membuat hubungan ini benar-benar punya tujuan. Karena di sini ada Nine of Cups. Dia cuman bisa mengandalkan dirinya, belum mengandalkan tanggung jawab buat kamu. Dia merasa belum bisa menjadi orang yang benar-benar bisa mempertanggungjawabkan kamu. Mungkin salah satunya dia belum siap karena mungkin penghasilannya atau pekerjaannya yang sembraut. Mungkin juga dia merasa tidak pede sebenarnya sama dirinya atau insecure karena dia banyak problem keluarga, atau kayak dia nggak pantas untuk dicintai tapi dia mau sama kamu. Dia mau bertahan sama kamu, atau dia mau pacaran, ya. Kalau misalnya kalian pacaran, dia merasa ini perasaannya, ya. Perasaannya dia pengen pacaran, dia mau pacaran gitu, ya. Dia mau pacaran. Tapi kalau untuk terlalu menekan dia atau terlalu kayak mengharuskan dia ini itu, kayak membahas pernikahan, membahas keseriusan, dianya malah kayak langsung mundur perlahan. Tapi bukan berarti dia ingin kehilangan kamu sebenarnya.
Kenapa dia mundur perlahan? Karena ada beberapa hal yang membuat dia insecure, karena dirinya ini belum terlalu siap untuk ke hal-hal yang kamu inginkan. Dan dia ngerasa tidak bisa memberikan apa yang kamu mau, makanya dia mundur perlahan. Dan di sini ada Seven of Swords. Mungkin kayak step by step dia menghindar dari kamu, atau tiba-tiba cuek, atau tiba-tiba kayak kamu ngerasa di ghosting, atau ngerasa ditipu, atau ngerasa dia udah berubah. Sebenarnya dia ke-trigger sama rasa tidak percaya dirinya dia, karena dia merasa tidak mampu bertanggung jawab atas kamu. Biasanya kalau orang mau menikah, apalagi dia cowok, kalau dia merasa dirinya aja sendiri belum bisa dia biayai, apalagi biayai anak orang, contoh gitu. Jadi ada rasa insecure dimana kayaknya gue belum bisa deh gitu. Dia merasa rasanya dia itu sama kamu, dia tahu dia suka sama kamu, atau kalian yang pacaran, dia tahu dia punya rasa, dia ingin sama kamu, tapi dia tahu juga bahwasanya dia belum siap ke sana. Jadi banyak kebimbangan. Ada Two of Wands yang dia ngerasa belum bisa ngapa-ngapain sama kamu. Belum bisa ngapa-ngapain itu maksudnya belum seperti yang kamu inginkan. Setiap orang kan, setiap hubungan ya, pasti menginginkan hal yang lebih serius, hal yang punya tujuan, arahnya kemana dan mau apa. So dia tahu, bukan berarti dia nggak mau. Contoh, bukan berarti dia nggak mau menikah, contohnya ya. Bukan berarti dia nggak mau menikah, tapi dia ngerasa kayak gini, aku bukan nggak mau menikah, tapi aku belum punya kesiapan untuk menikah. Contohnya, aku belum punya duit untuk menikahi kamu. Aku belum punya duit untuk membiayai kamu. Karena dirinya sendiri aja banyak hal yang harus dia kejar. Di sini ada Knight of Cups. Dia aja ngerasa misalnya makan nih, makan aja masih seadanya gitu, belum yang berlebihan. Makan aja gue pas-pasan. Gimana aku mau menikah gitu loh? Gimana aku nikahin kamu? Atau aku aja masih pengangguran, aku masih nyari kerja kesana kesini, sementara kamu pengennya nikah. Dari mana duitnya? Nah, itulah yang saat ini buat dia berubah. Kadang dia manis, kadang dia mundur. Kalau dia sadar nih dengan keinsecurean dia atau dengan ketidakmampuannya dia akan cuekin kamu, atau kayak diamin kamu, udahlah gitu. Sebenarnya dia menyesali, bukan menyesal kenal sama kamu, tapi dia menyesali dirinya sendiri. Kenapa sih keadaan gue begini? Kayak gitu. Dan di sini ada The Fool. Ya, ada The Fool yang dimana dia mencoba untuk sesuatu hal yang baru. Dan sepertinya kayaknya dia harus benar-benar membuat keputusan meninggalkan kamu. Walaupun sebenarnya dia punya rasa sayang dan punya rasa suka. Kalaupun dia misalnya PDKT sama kamu, dia suka, dia sayang, tapi dia harus meninggalkan kamu dan menjalani hal-hal dari nol tanpa kamu. Gitu loh. Dia harus mengambil resiko ya. Di sini ada resiko yang harus dia ambil, dan salah satu resikonya mungkin dia pergi dan meninggalkan kamu. Dan menurut dia kayaknya itu lebih baik, walaupun sebenarnya itu kayak terpaksa meninggalkan kamu. Karena satu hal, mungkin selama ini kalian selalu berdebat soal keseriusan, soal kesiapan, soal menikah, soal apapun itu. Karena dia belum siap. Ya, hal-hal pendukung buat dia itu belum siap. Pendukung dari dia itu bukan cuman, ya namanya hubungan bukan cuman cinta ya, tapi pendukungnya ada soal uang, pekerjaan, materi, keluarga, itu pendukung. Nah, dia ngerasa pendukungnya dia belum cukup kuat untuk bersama-sama. Jadi daripada kita berantem-berantem, menurut dia, ya daripada kita berantem-berantem, ya udah mending kayaknya kita harus menjalani kehidupan kita masing-masing dari nol dan tidak bersama.
kayak gitu. Bukan berarti dia meninggalkan kamu terus dia nggak punya rasa ya, dia masih punya rasa, tapi harus terpaksa karena dia harus memilih, memprioritaskan sesuatu untuk masa depan dia dan masa depan kamu. Dia nggak mau memaksakan kamu atau nyuruh kamu menunggu dia, karena dia juga tahu dan dia juga belum tahu nih kapan dia bisa ready. Jadi dia nggak mau memaksa kamu untuk nungguin dia. Kalau kamu nunggu ya silakan nunggu, kalau kamu mau pergi ya silakan pergi, gitu menurut dia. Tapi bukan dia tidak mau menikah sama kamu, dia mau, dia suka dan sayang gitu. Tapi dia harus buat keputusan meninggalkan kamu walaupun terpaksa, karena dia pun sekarang ini membutuhkan hal-hal yang lebih dia prioritaskan. Jadi harus ada resiko, dia harus menjauh dari kamu dan memilih masa depan dulu. Misalnya ke karir dulu, cari pekerjaan yang benar-benar menjanjikan buat dia. Jadi dia harus benar-benar pergi dulu untuk sesuatu yang lebih stabil buat hidupnya. Jadi untuk sekarang kayaknya untuk cinta-cintaan kayaknya dia menghindari. Makanya dia berubah sama kamu. Dan kamu nggak bisa maksain orang ini harus harus stabil, harus benar-benar masih perhatian atau gimana, karena menurut dia nggak mau membuat orang jadi berharap terlalu lebih, padahal dia tahu dia nggak bisa, dia belum bisa gitu, bukan nggak bisa, belum bisa diharapkan sama kamu, belum bisa memberi apapun yang kamu butuhkan. Karena untuk dirinya sendiri aja masih pas-pasan, apalagi membiayai anak orang seperti aku bilang tadi. Jadi untuk saat ini dia lebih ingin menghindari kamu, dan dia lebih memilih resiko walaupun ada rasa terpaksa. Jadi harus bisa menentukan sikap mana yang mau dia prioritasin dulu, masa depannya atau kamu. Dan dia lebih memilih ya masa depan dulu. Dia memilih pekerjaan atau hal-hal yang membuat dia stabil dulu, baru dia mungkin di suatu saat kalau dia sudah merasa siap atau lebih pede dan tidak insecure lagi, atau dia ada hal yang bisa dia tunjukkan sama kamu, mungkin dia akan datang gitu. Tapi untuk sekarang kayaknya dia lebih memilih untuk menjauh dari kamu, kayak gitu. Tapi dia tidak memaksa, kamu mau nunggu ya silakan nunggu, ya mau pergi ya silakan pergi. Karena dia belum tahu kapan dia akan settle, kapan dia akan stabil, kapan dia ready, dia belum tahu. Jadi nggak bisa maksain kamu. Kamu nunggu atau tidak itu pilihan kamu, oke? Itu nomor 2. Oke guys, ini nomor 3. Kita kocok dulu kartunya. Bagaimana perasaan dia saat ini? Ya, bagaimana perasaan dia saat ini untuk deck nomor 3? Bagaimana perasaan dia saat ini sama kamu? Gimana perasaan dia saat ini sama kamu untuk di deck nomor 3? Oke. Ada di Emperor. Terus ada Five of Pentacles, ada Three of Cups, ada Judgment, ada The Moon, Ten of Cups, ada Five of Cups, ada Seven of Wands, terus ada Three of Pentacles, terus ada The Tower. Oke, kita lihat dulu. Di sini ada Knight of Swords, terus ada Nine of Wands, terus ada juga King of Wands. Waduh. Oke, gini. Kalau dari sini aku rasa banyak sekali masalah yang tidak pernah kunjung diselesaikan dengan cara yang benar,
Karena kamu punya pasangan nomor 3. Kamu punya seseorang yang dia ini tipikalnya dia yang dominan. Sedangkan kamu merasa dia ini egois. Karena menurut kamu gini, boleh dominan, tapi ketika dia bersalah harusnya mengakui kesalahan. Harusnya dia meminta maaf kalau dia punya kesalahan kayak gitu. Tapi orang ini tuh karena sifatnya dominan atau punya kecenderungan untuk mengatur. Jadi walaupun dia punya salah, dia tidak suka untuk disalahkan. Walaupun sebenarnya dia tahu dia salah misalnya. Di sini ada Seven of Wands. Itulah kenapa hubungan ini selalu bentrok. Pride kalian berdua tuh sama-sama keras. Kamu pengen gini nih ya, dari kamunya di sini, kalau lu salah, lu ngakui kesalahan, paling tidak lu minta maaf. Atau paling tidak lu memperbaikin kek, atau ngalah kek, atau malah kayak bukannya makin kasar, jadi kayak makin ya minta maaf lah, paling tidak ya mengalah gitu. Ada sisi kelembutan walaupun bersalah besar sekalipun. Kalau dianya minta maaf sama kamu, pasti kamu akan luluh. Tapi menurut kamu punya pasangan yang keras banget, walaupun dia salah, dia nggak mengakui kesalahan itu. Jadi kalian berdua ini sama-sama mempertahankan bahwasanya aku tuh bener gitu. Dianya bener, kamunya bener. Walaupun dia tahu dia salah, tapi dia nggak mau, dia nggak suka disalahin. Dia nggak suka disalahin. Jadi dia ngerasa, kok aku salah-salah mulu sih, aku nggak melakukan itu, aku ini, aku itu. Jadi kayak ada aja alasan dia untuk membenarkan dirinya. Karena apa? Sifat dominannya itu emang ada. Jadi sifat dominan itu terkadang terbawa-bawa. Dia pengen dia yang ngatur, dia pengen dia yang membuat kamu tunduk sama dia, tapi kamu nggak suka digituin. Boleh kamu ngerasa gini, aku oke, bisa ngalah, cuman kalau kamu yang salah, kamu harusnya minta maaf, atau paling tidak mengakui, atau minta maaf kayak, atau melembut kayak, bukan malah makin keras gitu. Dan di situ sering banget kamu ngerasa pasangan kamu ini mengulang hal yang sama dengan membuat atau memanggil orang lain di dalam hubungan kalian. Contoh kayak ada orang ketiga, atau selingkuh di belakang kamu, atau selalu biasanya kalau kalian bertengkar, pasangan kamu ini mencari orang lain atau jalan sama orang lain. Dan di sini ada Four of Cups, ya. Kamu ngerasa dia udah nggak sayang lagi, dia udah cuek, dia udah males sama kamu. Tapi kamu berusaha untuk bertahan sama dia. Kamu berusaha untuk mempertahankan hubungan sama orang ini. Kamu ngeliat gitu, maksudnya kamu tahu dia mungkin berulang kali selingkuh, berulang kali ketahuan dengan hal-hal yang kamu nggak suka. Tapi balik lagi, walaupun dia sadar dia punya salah sama kamu, dia tidak suka untuk disalah-salahkan. Dan bahkan walaupun dia bersalah dan ketahuan sekalipun, misalnya dia ketahuan selingkuh nih, dia tetap nggak mengakuin itu. Ada aja alasan dia gitu, supaya dia tetap benar. Dia nggak suka disalahin, walaupun dia tahu hal yang dia lakukan itu salah. Dia nggak pernah mengakui kesalahannya. Kita lihat bagaimana perasaan dia saat ini sama kamu untuk di deck ketiga. Kita lihat ya bagaimana perasaan dia sama kamu di deck ketiga. Mana perasaan dia sama kamu di deck ketiga. Oke. Karena biasanya orang seperti ini percuma gitu, kamu makin menyudutkan dia pun gak akan ada solusi. Yang ada akan ke-trigger dengan pertengkaran. Oke. Ya, ada Nine of Cups.
Kamu merasa ingin mempertahankan hubungan, tapi yang ada kamu kesal sendiri. Akhirnya kamu pun punya batas kesabaran. Setiap manusia kan kamu rasa punya batas kesabaran. Kamu udah berusaha untuk sabar, berusaha untuk memaafkan, tapi dia selalu mengulangi hal yang sama. Dia terus nih, misalnya baik lagi atau memperbaikin ulang, dijalanin lagi, tapi hancur lagi hubungannya. Karena karakter dia, nah ini kebanyakan orang, banyak banget klien aku merasa ingin jadi obat buat orang yang tidak pengen sembuh. Banyak banget. Karena biasanya apalagi perempuan nih, apalagi wanita, kalau pasangannya udah cinta nih, kamu udah cinta, pasti ngerasa nanti kan dia berubah, atau aku pengen ngerubah pasangan aku untuk lebih baik. Nah, sekali lagi kamu harus bisa cari aman aja. Jadi lebih bagus kamu cari orang baik daripada kamu cari orang yang kamu pengen dia baik tapi dia tidak pengen. Nah, itu berbanding terbalik. Nah, itulah yang membuat kamu sakit biasanya. Ada Ten of Wands, Six of Pentacles, King of Swords. Nah, ya, jadi gini. Kamu ngelihat hubungan kamu sama dia kayaknya dia ngeluh, dia banyak banyak pengen dikasihani lah, nggak bisa ini, nggak bisa itu, banyak banget pengeluhannya sama kamu. Tapi kamu ngelihat sama temen-temennya kok aman-aman aja, kayaknya dia nggak ada masalah, atau kayak ke orang tuh baik banget, kok ke kamu tuh kayaknya nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak punya duit, atau nggak ini, nggak itu, banyak aja ngeluhnya sama kamu. Alasan dia selalu banyak. Dan itu lambat laun membuat kamu ngerasa take and give di antara kalian kayaknya nggak seimbang deh. Dia nggak adil menurut kamu. Kok orang lain kayaknya dia itu banyak bisa memberikan ini itu, atau misalnya ke teman-temannya, nraktir teman-temannya bisa, masa nraktir kamu nggak bisa gitu loh. Jadi kayak dramanya dia sama kamu, nggak bisa ini, nggak bisa itu, atau ada aja alasan dia nggak bisa ketemu, sibuk, nggak bisa nelpon, apalah namanya. Ternyata selama ini di luar hubungan dia mungkin asik sama teman-temannya, atau malah sama selingkuhannya dia baik banget, tapi sama pasangannya kamu gitu, sama kamu sendiri malah banyak ngeluhnya, banyak minta tolongnya. Sementara sama orang lain atau wanita lain atau pria lain dia banyak memberi. Nah, itu yang kamu ngerasa tidak adil untuk sikap dia seperti ini. Dan aku bilang hubungan ini panjang, hubungannya panjang, tapi tidak pernah ada titik terangnya. Karena ada the Fool, ada the Tower. Otomatis hubungan ini kayak di lingkaran setan gitu loh. Jadi nggak putus-putus, tapi nggak ada ujungnya lah, kayak nol ini. Begitu terus putarannya. Kalau nggak kamu yang membuat keputusan di sini ya, kalau nggak kamu yang buat benteng lingkaran ini putus, ya hubungan ini bakal gini terus. Dan apakah dia akan berubah? No. Dia akan begitu juga. Makanya di sini lingkarannya lingkaran setan, aku bilang. Jadi kalau dia tukang selingkuh, dia gitu terus. Makanya udah aku bilang jangan berusaha jadi obat untuk orang yang tidak mau sembuh. Lebih bagus cari orang yang sembuh dan mau menjaga kesehatannya. Contoh, kamu cari orang yang benar-benar sehat dan mau menjaga kesehatan itu. Sama kayak hubungan, jadi cari orang yang benar-benar ingin menjaga hubungan itu. Bukannya orang yang suka-suka hati, orang yang brengsek, orang yang tukang selingkuh, pengen kamu ubah. Dan yang tukang selingkuh itu tidak mau berubah, tapi kamu mau mengubah mereka. Sampai kapanpun kamu akan capek sendiri, karena berbanding terbalik keinginan kalian. Dianya masih mau begitu, kamunya ingin dia berubah. Berbanding terbalik kan. So jangan buang-buang waktu untuk orang seperti ini. Oke,
itu perasaan dia. So udah ketiga deh kartu aku bacain. Thank you for watching, jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Thank you guys.